mengenai API atau dana pensiun di PPK itu masalah kondisi likuiditas itu cukup baik. Karena apa? Karena pada awal pandemi itu sudah diarahkan oleh OJK bahwa dana pensiun di PPK khususnya PPMP maupun BPIP itu harus menyiapkan likuiditas paling tidak 1,5 tahun, sehingga dalam rangka pandemi ini masalah likuiditas bagi dana pensiun tidak ada masalah, sudah ada siap untuk menjaga kontinuitas pembayaran untuk para pensiunan maupun bagi para pekerja yang berhenti bekerja karena pemberi kerjanya harus memberhentikan pegawai tersebut. Untuk likuiditas cukup baik di BPK. Baik, berikutnya kita akan coba ke Pak Nanang. Pak Nanang, seperti apa kalau di DPLK? Baik, terima kasih Mbak Anneke. Jadi kalau di kami di Dana Pensiun Lembaga Keuangan saat ini kita ada 26 DPLK dan di tahun 2021 ini ada 2 DPLK baru yang tercatat, yaitu DPLK dari BCA Life dan DPLK Bank Suselbar yang di Makassar. Nah, aset kami per bulan Juli tahun 2021 adalah 113 triliun. Jika kita dibandingkan dengan Desember 2020 yang 107 triliun, maka dari Januari ke bulan Juli 2021 itu ada penambahan aset dana pensiun lembaga keuangan dari 26 DPLK sebesar 5% atau dalam nominal sekitar 5,3 triliun. Jadi kalau kita melihat di sini ya, pertumbuhan DPLK ya disokong dengan prudential dari proses pengelolaan investasi ya, dan kemudian juga dari penambahan peserta itu menyebabkan adanya peningkatan aset dari DPLK dari bulan Januari ke Juli tahun 2021. Kurang lebih itu Mbak Anneke. Dan kalau kita lihat jumlah peserta sendiri di DPLK juga kita tercatat kenaikan ya. Jadi kenaikan kalau memang dari 2019 ke 2020 itu ada penambahan kurang lebih 13.700 peserta. Atau naik memang tidak besar ya, naiknya sebesar 0,45%, tapi kita lihat tuh ada kenaikan dari jumlah peserta di dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Kurang lebih itu Mbak Anneke dari sisi DPLK. Baik, tapi apakah kenaikan ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi atau target yang diharapkan? Mungkin kita ke Pak Bambang lagi. Terima kasih Mbak Nika. Jadi berbeda dengan di PLK. Kalau di PPK, dari PPMP, semakin lama peserta semakin menurun. Karena apa? Ada beberapa dana pensiun yang switching dari program PPMP ke PPIP, baik yang ke DPPK PPIP maupun yang ke DPLK. Nah, makanya ada beberapa dana pensiun itu switching ke program PPIP, sehingga PPIP pun tumbuh ya, dan PPMP semakin berkurang. Ini yang menjadikan permasalahan di dana pensiun di DPPK seperti itu. Karena adanya past liability service atau masa kerja lalu di DPPK sehingga memberatkan pendiri, sehingga pendiri berinisiatif untuk switching dari DPPK PPMP ke PPIP. Ini yang menjadikan kenapa dana pensiun walaupun asetnya tumbuh, ya asetnya tumbuh, itu rata-rata 1 tahun itu DPPK PPMP itu turun 6 sampai 7 lembaga yang konversi atau membuatkan diri konversi ke PPIP. Kalau dananya pun masih tumbuh, jadi sampai per tahun kurang lebih dana itu tumbuh 6%, 6%-an itu untuk dana PPMP. Walau tumbuh 6% itu sebagian dari return atau hasil usaha, sebagian dari iuran, namun cash out daripada PPMP itu lebih besar dibandingkan cash in-nya, karena rasio peserta pasif itu jauh lebih tinggi dibandingkan peserta yang aktif yang mengiur ke dana pensiun PPMP. Ini permasalahannya. Kalau pesertanya itu ya kurang lebih untuk ke PPMP dan PP itu tidak lebih daripada 200 ribuan orang.